Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya lah kita dapat laksanakan Zoom meeting pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Personality Test. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya masing-masing. Yang pertama ada Saudari Luki Aliasari, Siti Aziza Mufidah Putri, Nur Umar Ramadhani, Devi Natalia Barang, Ayu Hatika, dan saya sendiri Umar Khalid Burhanuddin sebagai moderator. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Alia Lukiasari. Kepada Saudari Alia, persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan moderator. Ya, yang pertama itu ada definisi personality test. Jadi, menurut Kotler, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia yang terbedakan yang menghasilkan tahapan yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Adapun contohnya yang itu pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan diri kita sendiri. Yaitu yang kedua, dominasi. Dominasi adalah kecenderungan untuk memimpin dan mengendalikan. Yang ketiga itu ada kemampuan bersosialisasi, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada otonomi, yaitu otonomi untuk bekerja secara mandiri. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ayu Hatika. Kepada Saudari Ika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Materi contoh tes kepribadian EPPS. Tes kepribadian seperti Edward Personality Preference Schedule EPPS digunakan untuk mengukur motivasi dan kebutuhan seseorang dalam konteks pekerjaan. Yang pertama itu instruksi awal. Peserta diberi penjelasan bahwa tes ini bertujuan untuk mengukur preferensi pribadi berdasarkan motif atau kebutuhan psikologis. Yang kedua itu format tes. Tes terdiri dari sekitar 225 pertanyaan, berisi 2 pertanyaan yang menggambarkan preferensi. Yang ketiga itu durasi. Tes biasanya memakan waktu sekitar 30-45 menit. Next. Pemeriksaan tes EPPS. Tes ini mengukur 15 motif atau kebutuhan utama seperti afiliasi, pencapaian, dominasi, ketergantungan, dan lain-lain. Afiliasi yaitu kecenderungan untuk mencari hubungan sosial. Pencapaian, motivasi untuk mencapai tujuan dan sukses. Dominasi, keinginan untuk memimpin dan mengendalikan. Ketergantungan yaitu kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penerapan hasil tes atau EPPS. Hasil tes digunakan untuk mengidentifikasi preferensi kepribadian dalam konteks pekerjaan, seperti kecenderungan dalam bekerja sama, mengambil keputusan, dan motivasi intrinsik dalam menyelesaikan tugas. Yang pertama, rekrutmen. Kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, pengembangan karyawan. Meningkatkan keterampilan dan potensi karyawan. Yang ketiga, penempatan kerja.
menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kepribadiannya. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Aziza Mufida Putri. Kepada Saudari saya persilakan. Selanjutnya, alasan penggunaan tes kepribadian. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang mungkin mengikuti tes kepribadian. Tes kepribadian diberikan untuk sejumlah tujuan berbeda, termasuk yang pertama menilai teori, memeriksa validitas teori psikologi. Kedua, mengevaluasi efektivitas terapi, mengukur perubahan kepribadian setelah terapi. Ketiga, mendiagnosis masalah psikologis, mendeteksi gangguan mental atau emosional. Selanjutnya, penggunaan tes kepribadian dalam berbagai bidang. Tes kepribadian juga terkadang digunakan dalam pengaturan forensik untuk melakukan penilaian risiko, menentukan kompetensi, dan dalam perselisihan hak asuh anak. Pertama, psikologi sekolah, memahami kebutuhan belajar siswa. Ketiga, konseling karir dan pekerjaan, membantu individu menemukan pekerjaan yang sesuai. Konseling hubungan, meningkatkan komunikasi dan pemahaman dalam hubungan. Keempat, psikologi klinis, mendiagnosis dan mengobati gangguan mental. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Umama Ramadhani. Pada Saudari Nur Umama Ramadhani, saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi jenis-jenis tes kepribadian. Beberapa jenis tes kepribadian yang umum digunakan meliputi yang pertama itu Myers-Briggs Type Indicator yang bisa disebut MBTI, memberikan seseorang tipe psikologis yang mencakup dari 8 kemungkinan huruf, yaitu extrovert atau introvert, perasa atau intuisi, berpikir atau merasa, dan menilai atau thinking atau memahami. Yang kedua itu DEAC, kumpulan penilaian kepribadian yang menetapkan salah satu dari 4 tipe individu atau campuran dari tipe-tipe tersebut, yaitu dominant, influence, students, dan constitutionals. Yang ketiga, exceptionality in story. Menilai berbagai dimensi kepribadian orang dan bagaimana mereka menerapkan interaksi ke berbagai situasi. Sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Lukia Aliasari. Kepada Saudari Lukia Aliasari, saya silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dimensi kepribadian XOP mengukur 6 dimensi kepribadian utama, yaitu kejujuran atau kerendahan hati, stabilitas emosional, ekstraversi, keramahan, kesadaran, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Adapun 2 contoh dari yang saya telah sebutkan tadi. Yang pertama itu ekstraversi, yaitu kecenderungan untuk mencari interaksi sosial dan pengalaman baru. Contoh terakhir yaitu stabilitas emosional, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengatasi stres. Itu pun saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu tes kepribadian dalam psikologi industri adalah tes kepribadian seperti Edwards Personal Preference atau Schedule atau IPPS berperan penting dalam menilai motivasi, preferensi, dan kecenderungan individu di tempat kerja. Tes ini memberikan wawasan tentang aspek-aspek seperti dominasi, afiliasi, dan pencapaian yang dapat membantu dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, serta penempatan kerja yang sesuai.
Tes kepribadian memiliki berbagai kegunaan, mulai dari mengevaluasi efektivitas terapi, mendiagnosis masalah psikologis, hingga membantu dalam konseling karir dan hubungan. Beberapa tes lain yang populer seperti Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan DISC juga digunakan untuk menilai tipe kepribadian seseorang dalam konteks yang lebih luas. Dalam psikologi industri, penggunaan tes ini dapat membantu organisasi mencocokkan karyawan dengan posisi yang sesuai dengan karakter dan potensi mereka, sehingga meningkatkan kinerja dan kesejahteraan di tempat kerja. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.